Timsar, kembali Anda menyaksikan berita Papua hari ini bersama saya Juliana Paise. Sejumlah berita menarik telah kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dihantam gelombang tinggi, perahu cepat yang ditumpangi 21 orang di Serui terbalik. Tiga pabrik miras oplosan di Merauke digerebek polisi, ratusan miras oplosan disita petugas. Pembunuh guru di Kabupaten Yaukimo ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Menjelang pergantian tahun, jumlah kendaraan yang masuk ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU terus mengalami peningkatan. Seperti di SPBU Ahmad Yani yang berada di jantung kota Merauke, antrian kendaraan memadati area pengisian BBM. Meningkatnya permintaan bahan bakar ini sudah terjadi sejak jelang perayaan Natal beberapa waktu lalu. Menyikapi kondisi tersebut, Pertamina terus menambah pasokan BBM ke SPBU termasuk SPBU Ahmad Yani guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selama beberapa mendekati pergantian tahun ini penjualan ya agak meningkat sedikit, tapi ya untuk supply dari Pertamina ya seperti biasa, kalau sesuai dengan stok yang kita yang ada di SPBU, kalau ada pengurangan pasti ada penambahan sekitar 15 KL untuk Pertalite sama Pertamax. Tapi untuk waktu penjualan tetap seperti biasa dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau penjualan itu dari jam 7 sampai jam setengah 9 malam. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, jam operasional SPBU Ahmad Yani juga ditingkatkan. Pada hari biasa, SPBU hanya beroperasi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Sejak Natal hingga awal Januari nanti, jam operasional diperpanjang, dimulai pukul 7 pagi hingga pukul setengah 9 malam. Penambahan jam operasional SPBU diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menyambut pergantian tahun baru. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang warga di kawasan perbatasan hutan Papua Nugini dan Republik Indonesia hingga kini masih dalam pencarian tim SAR bersama warga distrik Sota, Kabupaten Merauke. Korban bernama Gabriel Mahuse berusia 40 tahun. Sebelum dinyatakan hilang, korban bersama 7 warga lainnya masuk ke dalam hutan untuk berburu. Namun saat waktu yang disepakati untuk berkumpul kembali, Gabriel Mahuse tidak kunjung hadir. Setelah dilakukan pencarian oleh warga, korban pun dinyatakan hilang di dalam hutan. Sudah 4 hari, warga belum menemukan jejak keberadaan korban. Tim SAR Merauke kemudian diterjunkan dan melakukan pencarian intensif, termasuk dengan menggunakan drone untuk menyisir area hutan. Hari Senin, tanggal 29 Desember 2025, hasil pencarian hingga kemarin sore dilaporkan oleh on-scanner komandan kami yang berada di lapangan dipimpin langsung oleh Bapak Kasih Operasi, itu belum membuahkan hasil. Sehingga hari ini, tadi tepatnya pukul 07.00, kami kembali melanjutkan pencarian dengan dibantu oleh Polsek Sota, kemudian dari Koramil setempat, serta Kopassus yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dan akan kami update lagi untuk perkembangannya jika ada laporan dari lapangan. Tim SAR mengimbau warga yang berburu membawa kompas sehingga mengetahui jalan pulang. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setelah menjadi buron sejak Oktober lalu, pelarian pembunuh guru berakhir. EB diserahkan warga Holuwon kepada polisi pada hari Minggu. Kasus pembunuhan guru itu sempat mengguncang dan menggegerkan publik ini terjadi pada 10 Oktober 2025 silam di distrik Holuwon, Kabupaten Yaukimo. Tertangkapnya EB merupakan hasil kerjasama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan yang terus mengedepankan pendekatan persuasif. EB langsung dibawa ke RSUD DKI untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.
Polisi memastikan yang bersangkutan dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sebelum menjalani proses hukum lebih lanjut. Timur telah diamankan terduga pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun korbannya adalah seorang ibu guru SD di distrik Holuwon, Kabupaten Yaukimo atas nama Ibu Melani Wamea. Penyerangan terhadap korban terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 sekitar pukul 11.09 waktu Indonesia Timur pada saat korban sedang mendampingi murid-muridnya melaksanakan penanaman pohon di atas perbukitan di wilayah Pegunungan Sogondet yang berjarak 30 menit jalan kaki dari sekolah. Pelaku atas nama EB alias BB telah diserahkan oleh tokoh dan perwakilan masyarakat Holuwon setelah beberapa waktu dilakukan pendekatan-pendekatan baik oleh Polres Yaukimo, pemerintah daerah dan DPR Kabupaten Yaukimo. Setelah diserahkan, saat ini terduga pelaku telah diperiksa kondisi kesehatannya di RSUD DKI, selanjutnya diamankan di Polres Yaukimo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, terduga pelaku telah ditahan di ruang tahanan Satreskrim Polres Yaukimo. Penyidik masih terus melengkapi berkas administrasi penyidikan guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan. Pembunuhan di Kampung Holuwon, Kabupaten Yaukimo, menewaskan Melani Wamea, seorang guru yang bertugas di wilayah Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Polisi terus menggencarkan operasi gerebek penjual dan pabrik rumahan minuman keras lokal di Merauke. Upaya ini dilakukan guna menjaga rasa aman dan tentram bagi masyarakat saat merayakan malam pergantian Tahun Baru. Dalam operasi tersebut, polisi mendatangi 3 rumah yang menjadi tempat produksi dan penjualan miras lokal. Masing-masing lokasi berada di Jalan Tidore, Jalan Bangkit, dan kawasan Ampera, Kabupaten Merauke. Dari 3 titik ini, petugas menyita ratusan liter minuman keras lokal siap edar. Namun sayang, para pemilik miras berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di tempat kejadian perkara. Polisi menegaskan operasi penertiban miras akan terus dilakukan tanpa henti, karena peredaran minuman keras menjadi salah satu pemicu utama tindak kejahatan dan gangguan Kamtibmas di Merauke. Kembali melaksanakan razia minuman lokal jenis kopi, yang mana di depan kami ini kami temukan dari beberapa titik, yaitu di Biangkup, kemudian Jalan Tidore, terus kemudian di Jalan Kelubun. Jumlah total keseluruhan ini ada 54 botol, dan kemudian kami ada 5 liter yang juga mana nanti akan disuling. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kota Merauke apabila menemukan atau mendengar informasi baik menjual, baik menyimpan, baik yang memproduksi, segera laporkan ke kami, Satuan Narkoba, terlebihnya ke Polres Merauke. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak memproduksi maupun mengedarkan miras ilegal, serta mengajak warga berperan aktif melaporkan jika menemukan aktivitas serupa di lingkungan sekitar. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ibu Erika Retnowati selaku Ketugas Satgas. Tim Posko Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melakukan monitoring dan pengecekan langsung kondisi kelistrikan selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemantauan dilakukan di unit layanan transmisi dan gardu induk Skyland Jayapura. Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Nataru, Erika Retnowati, memastikan pasokan listrik di wilayah Papua berada dalam kondisi aman. Cadangan daya listrik tercatat mencapai 179,48 megawatt atau sekitar 48%, mendekati rata-rata nasional yang berada di angka 50%. Kondisi ini menunjukkan selisih yang cukup besar antara beban puncak dan kapasitas terpasang, sehingga pasokan listrik dinilai sangat aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa Nataru.
Pasokan listrik sangat aman ya. Jadi masih mempunyai cadangan sekitar 48% ya Pak ya. Sekitar itu ya. Betul. Secara nasional malah 50%. Artinya antara kebutuhan atau beban puncak dengan daya mampu pasoknya itu masih ada cadangan sekitar 50% secara nasional. Jadi insya Allah itu akan sangat aman nanti. Di daerah Papua kita lihat di sini kan sekarang provinsi Papua gitu ya. Itu alhamdulillah juga dalam kondisi aman. Pembangkit utama kita berada di Poltekam, sana ada PLTU, PLTMB, dan ada beberapa PLTB yang tersebar di kota. Semuanya dalam posisi aman dan siap untuk menyuplai kelistrikan selama Natal dan Tahun Baru. Secara kecukupan daya mampu, seluruh Papua ini cadangannya kurang lebih 35%. PLN juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile dalam melaporkan gangguan maupun memperoleh informasi terkait layanan kelistrikan selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan uji terametrologi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Jayapura. Uji terametrologi dilakukan untuk memastikan akurasi takaran BBM yang diterima masyarakat. Petugas melakukan pengujian volume BBM dengan menggunakan bejana ukur standar, pengecekan segel, serta kelayakan alat ukur pada dispenser mesin pengisian BBM khususnya jenis Pertamax dan Pertalite. Pertamina telah melakukan penambahan stok BBM hingga kebutuhan 15 hari ke depan. Penambahan stok ini akan terus dilakukan terutama di wilayah Indonesia Timur guna mengantisipasi tantangan distribusi akibat kondisi geografis dan cuaca. Jadi kalau nggak salah sekitar 15 hari ya Pak ya stok di TBBM sini ya. Dan itu untuk ukuran TBBM itu sangat tinggi gitu ya. Karena memang untuk wilayah Indonesia Timur ini dilakukan penambahan peningkatan stok untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang kadang tidak menentu ya di wilayah Indonesia Timur. Jadi kami bisa menyimpulkan bahwa ketersediaan energi di Jayapura dan sekitarnya ini aman, insya Allah sampai dengan Tahun Baru, bahkan nanti sampai dengan... Kita mengukur tentang kerapatan atau viscosity-nya itu di angka tadi dimasuk dalam range ya. Range-nya itu antara 70 sekian, 71 sampai 700 sekian ya. Dan itu artinya bahwa memenuhi syarat. Yang kedua dari sisi temperatur juga memenuhi, teman-teman Lemika sangat support untuk itu. Nah, kemudian yang kedua dari sisi volume juga sudah memenuhi juga. Kita mengikuti tadi proses pengukurannya. Yang kami ingin sampaikan bahwa peralatan Tera pun itu secara reguler disertifikasi di Tera ulang. Ini kami ingin menyampaikan ke publik. Insya Allah Pertamina akan menjaga kualitas dan kuantiti volume yang kita sampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak usah ragu menikmati produk-produk yang kami sampaikan ke masyarakat. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama masa libur Natal dan Tahun Baru, Pertamina menyiagakan 51 SPBU guna memastikan masyarakat tetap mudah mengakses bahan bakar. Berdasarkan data Pertamina, stok BBM di wilayah Papua saat ini tersedia dalam jumlah aman. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Provinsi Papua secara resmi menyerahkan aset daerah 329 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Penyerahan dilakukan melalui penandatanganan berita acara serah terima yang digelar di kantor Gubernur Papua pada hari Senin. Aset yang diserahkan meliputi tanah, kendaraan dinas, serta berbagai infrastruktur strategis seperti jalan dan jembatan. Seluruh aset tersebut sebelumnya dibangun oleh pemerintah Provinsi Papua dan saat ini berada dalam wilayah administrasi Provinsi Papua Pegunungan. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan penyerahan aset tersebut adalah kewajiban hukum pemerintah Provinsi Papua sebagai dampak pemekaran wilayah dan terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru. Papua sebagai provinsi induk itu menyerahkan tahap kedua, aset bergerak dan tidak bergerak
yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Karena aset ini kan bagian yang menjadi beban daripada pemerintah Provinsi Induk, sehingga harus kita serahkan. Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan telah terbentuk, itu sudah wajib hukumnya untuk kita memberikan kepada Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan. Sehingga hari ini kami menyerahkan aset pemerintah Provinsi Papua itu 322.543.513 rupiah. Sehingga dengan demikian aset kita telah kita serahkan. Penyerahan aset pemerintah Provinsi Papua kepada kami Provinsi Papua Pegunungan dan daerah otonomi baru, kami berterima kasih sekali karena aset ini akan menjadi milik pemerintah daerah Provinsi Papua Pegunungan. Dari pemerintah Provinsi Papua sudah menyerahkan, dan yang sedang dibangun maupun yang sudah terbangun yang sudah lama, dan itu memang undang-undang mewajibkan. Oleh karena itu kami selaku penerima pihak penerima aset ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Induk. Pemerintah Provinsi Papua berharap aset dapat dimanfaatkan oleh Pemprov Papua Pegunungan. Pemanfaatan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat proses pembangunan di wilayah Pegunungan Papua. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebuah speedboat yang memuat 21 penumpang mengalami kecelakaan laut di perairan Tanjung Andei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kejadian berawal saat speedboat bermesin kecil tersebut bertolak dari kota Serui menuju kampung Waindu. Namun saat melintas di perairan Waindu pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, speedboat dihantam cuaca buruk yang menyebabkan kecelakaan laut. 3 penumpang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, sementara 1 orang ditemukan meninggal dunia. Sementara itu 17 penumpang lainnya hingga kini masih dicari. Masyarakat yang mencari mendapat 1 jenazah perempuan, dan setelah kami identifikasi pada keluarga, dipastikan bahwa korban yang ditemukan atas nama Sarah Iborweri. Korban yang ditemukan baru 4, yaitu tadi 3 selamat dan 1 dalam kondisi tidak bernyawa atau sudah meninggal. Pencarian dan pertolongan terus dilakukan Basarnas bersama TNI, Polri, serta masyarakat setempat. Upaya pencarian dilakukan melalui jalur laut dan udara, termasuk menggunakan pesawat untuk memantau area dari ketinggian. Tim SAR terus memperluas area pencarian dengan mengikuti arah arus laut dan angin dominan serta melibatkan kapal SAR dan perahu karet. Kami tetap melakukan luas areanya di mereka dengan perjalanan sehingga dengan menggunakan lainnya sifatnya urgensi di lapangan. Nanti kita koordinasi saja tetap dengan panglima militernya. Tim SAR juga mengimbau masyarakat waspada terhadap kondisi cuaca buruk di perairan Serui, serta memohon doa agar seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan. Eman dan Arthur melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Papua hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Juliana Paisei berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.